Shalom saudara, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa lagi hari ini Jumat 28 Mei 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan dan waktu yang Kau anugerahkan bagi kami hari ini. Sebelum kami melanjutkan dalam aktivitas kami, sejenak kami mau menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Hidup oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca bagian firman ini untuk kita pegang dalam kehidupan kita dan kita renungkan dalam perjalanan beriman hari ini. Saudara, firman ini mau menyapa saya dan Anda dengan satu tema peringatan hidup. Hidup dipimpin roh Allah.
Yesus pernah mengkritik tajam beberapa pemuka agama Yahudi karena tidak mempercayai Dia. Padahal Alkitab menyaksikan tentang Dia. Yesus berkata, "Kamu adalah anak-anak pembunuh dan pendusta karena bapamu iblis. Dan iblis adalah pembunuh manusia dan pendusta." Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 sampai 47. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Itu yang dijelaskan saudara dalam Yohanes 8 ayat 44 sampai 47. Tentang protes tajam dari Yesus terhadap penolakan bangsa Israel kepada Dia. Ngeri sekali dituding seperti itu. Akan tetapi saudara, memang benar. Saat kita hidup di dalam dosa, sesungguhnya kita dikuasai oleh roh-roh jahat. Perbuatan-perbuatan kita dikendalikan oleh iblis sebagai majikan jahat bagi kita. Kita diperbudak oleh kuasanya, keinginannya. Hanya ketika kita dibebaskan oleh kuasa roh Allah, kita tidak lagi dikendalikan oleh iblis. Kita sekarang bisa disebut anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus memimpin hidup kita. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dialah yang memampukan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Melainkan saudara, menurut keinginan roh yang menghasilkan damai sejahtera sejati. Ayat 6. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk yakin bahwa kita memang adalah anak-anak Allah. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan memberanikan diri kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, karena Ia telah memulihkan keadaan kita, bahkan memberikan kita predikat sebagai anak-anaknya. Ayat 15. Sehingga kita layak memanggilnya sebagai Bapa. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan sorgawi yang disediakan untuk kita kelak di sorga. Di dunia ini kita dapat mencicipinya, kita dapat menikmatinya, sementara masih mengalami berbagai penderitaan demi Kristus. Akan tetapi kelak di sorga kita menikmatinya secara penuh bersama dengan Kristus. Kalau demikian, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita.
kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka hidup kita tidak boleh menyerah terhadap godaan dosa. Kita lawan, kita berantas kuasa dosa itu. Jangan biarkan sedikit pun waktu kita beri untuk dikendalikan oleh kuasa dosa dan kejahatan. Karena itu mari kita menjaga kesucian hidup kita. Kita memiliki akses langsung kepada Allah Bapa, maka kita harus memelihara persekutuan dengan intim kepada Allah. Bahkan kita mau memanggilnya dengan mesra, ya Aba, ya Bapa. Karena itu bersekutulah dengan Allah lewat merenungkan firman-Nya dengan setia setiap perkara kehidupan kita, supaya firman ini terus berbicara kepada kita, hati dan pikiran kita, serta mau mengoreksi kehidupan kita, supaya kita tetap ada dalam pantauan Tuhan, berkenan kepada Tuhan keberadaan kita. Dan kita kembangkan kesetiaan itu untuk mencintai firman-Nya dan beribadah kepadanya dengan setia dan taat, dan juga dengan berdoa setiap napas kehidupan. Tak ada doa kepada Tuhan yang terlewati. Doa adalah simbol kehidupan orang percaya. Karena itu, jangan pernah padamkan api doamu kepada Tuhan melalui interaksi yang Tuhan izinkan. Kita percaya kita akan bertemu di waktu yang akan datang dengan kekuatan baru dan dengan kemuliaan Tuhan. Ia akan mempertemukan kita, lalu kita memuji Dia dan juga bersyukur bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, ya Bapa, Engkau kiranya memberkati kami semua, memberkati kehidupan kami, memberkati karya kami, memberkati rencana-rencana kami. Engkau berperkara ya Tuhan. Firman-Mu ini terus menjadi kekuatan kami dalam segala perkara kehidupan kami di sepanjang waktu. Ya Tuhan, Engkau berkenan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Engkau menjadi dokter bagi mereka untuk menyembuhkannya. Begitu pula dengan beban kehidupan, duka cita yang dialami. Mungkin saudara-saudara kami di tempat yang jauh, sahabat-sahabat kami, dan juga saudara-saudara kami yang ada dalam Klasis Makassar atau Klasis Tengah dan Klasis Timur. Engkau berkati mereka semua, memberikan kelegaan di dalam pergumulan mereka. Oh Tuhan, kami teringat bagi mereka, hamba-hamba-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, jaminkanlah keluarga kami yang banyak kali kami tinggalkan oleh karena pelayanan-pelayanan. Kami percaya Tuhan yang peliharakan mereka, sama seperti Engkau menjamin kehidupan kami. Kami akan menjalaninya dengan kekuatan baru dari Tuhan melalui kinerja kami memelihara kesehatan serta di kedisiplinan yang tinggi. Maka kami akan sehat menjalani kehidupan anugerah-Mu. Oh Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang dalam ketuaannya. Engkau berkati mereka agar mereka menjalani sisa hari hidup mereka dengan tetap berserah kepada-Mu dan memelihara protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk harapan-harapan kami ke depan. Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk semua jemaat-Mu yang Kau percayakan bagi hamba-Mu melayani setiap harinya. Jemaat Lamombaji, Tuhan berkati, bahkan secara meluas Klasis Makassar dan juga pelayanan gereja Toraja secara menyeluruh. Tuhan berkenan dengan kerinduan kami itu, dan Engkau mengampuni dosa-dosa kami seperti kami melakukannya kepada sesama kami untuk mengampuninya. Dengan demikian Tuhan, kami menikmati sejahtera di dalam Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.